Halo guys, di vlog ini aku mau share sedikit pengalaman aku tentang gimana aku mengasihi baby Kylie. Mungkin di luar sana sudah banyak banget ya orang yang mungkin mereka share tentang gimana mereka mengasihi baby-babynya. Dan untuk aku pribadi ini pertama kalinya karena aku adalah seorang ibu yang beranak satu, baru punya baby satu, dan aku mau share gimana suka dukanya di saat aku mengasihi baby Kylie ini. Pada awal-awal waktu pertama kali aku setelah lahiran, aku nih ya gimana ya, karena kan gimana pun juga kan kita baby di perut kita 9 bulan lebih, hampir 10. Kita pinginnya cepet-cepet keluar aja gitu. Karena aku mikirnya, wah kalau dia udah keluar berarti otomatis pasti jadi lebih enak gitu, lebih rasanya bebannya berkurang. Karena kan sudah enggak waktu aku hamil kan ngerasa capek banget ini gitu. Ternyata waktu aku kira semua perjalanannya udah selesai, karena aku kan nggak pernah tahu gimana sih rasanya ngasih asi ngasih asi ke baby gitu. Begitu dia keluar, aku seneng. Terus setelah proses di rumah sakit, proses pemulihan, begitu aku udah bisa duduk. Terus oh ya, ini by the way kan aku lahirannya normal, jadi begitu pagi, kebetulan kan si baby Kylie ini kan lahirnya pagi hari. Terus begitu kan mungkin istirahat sebentar buat aku untuk pemulihan. Terus aku udah bisa duduk, tiba-tiba si susternya ini datang ke aku bawa si baby Kylie. Aku kira ya mungkin mau ditidurin di sebelah aku gitu. Aku nggak ngerti kalau ternyata itu adalah inisiasi untuk proses menyusui pertama kali gitu. Dan ya aku nggak mikir gimana sih, ya udahlah aku kan menyusui. Terus aku langsung dikasih si baby ke aku. Terus waktu dikasih si baby ke aku, ditempelin kan pertama yang ditempelin di dada aku dulu gitu, ditempelin. Terus si baby kan cari-cari sendiri kan untuk bagian payudaranya gitu. Nah begitu ditempelin, dia pertamanya langsung aku mikir ya gimana ya, mungkin bagi kalian yang sudah mengalaminya, mungkin kalian tahu gimana rasanya pertama kali si baby langsung nyedot di dadanya kita, di bagian payudaranya kita. Itu benar-benar rasanya luar biasa banget, rasanya campur aduk begitu. Padahal rasanya lahiran normal, yang semalam lahiran paginya kita rasain sakitnya lahiran normal. Ternyata aku kira udah selesai perjuangannya waktu itu aja gitu, waktu lahiran aja. Ternyata begitu dia keluar, dan kita sebagai ibu ya mungkin kita nggak bisa, memang udah tanggung jawabnya kita gitu untuk ngasih asi gitu. Dia datang dari susternya, dikasih ke kita, langsung rasanya benar-benar sakit banget ya, yang pasti sakit, tapi juga ngerasa kayak bersyukur juga, puji Tuhan, karena akhirnya aku bisa ngerasain yang mungkin para mama-mama rasain gitu. Walaupun aku juga nggak banyak pengalaman, aku mau share ke kalian. Tapi pertama kalinya itu asinya itu nggak keluar, karena aku nggak sama kayak yang orang-orang gitu ya, asinya langsung keluar, langsung banyak. Karena kan anak pertama, jadi aku nggak ngerti. Biasanya kan kadang ada anak yang mungkin para mama-mama yang sudah punya pengalaman, dia udah minum untuk pelancar asinya waktu ketika dia udah hamil 8 atau 9 bulan mungkin. Nah, aku belum minum sama sekali gitu.
Dan aku waktu pertama kali aku ya mungkin juga aku ngalami baby blues ya, itu babynya itu nangis terus gitu. Jadi sampai mungkin babynya sendiri juga jengkel gitu, kok mungkin dia ngerasa kok nggak ada waktu dia nyedot kok nggak ada yang keluar gitu. Aku juga sempat sedih sih, aku sempat mikir-mikir sampai kayaknya aku baby blues gitu. Jadi kayak sedih gitu, kenapa kok aku nggak bisa ngasih ASI gitu. Terus tapi kata dokternya bilang nggak apa-apa kalau baru lahir, terus baby itu masih bisa bertahan tuh kalau nggak salah dua hari atau 3 hari gitu loh. Nah tapi aku masih kepikiran gitu, walaupun dokternya bilang kayak gitu karena aku mikir loh, kok aku jadi ibu kok belum bisa ngasih asiku kok belum keluar gitu. Sampai akhirnya perdebatan juga nih sama suami. Terus suami bilang udah, kalau kamu nggak kuat kasih sufor aja. Tapi ya gimana ya kalau kita jadi ibu terus kita kasih ya namanya apalagi kita pertama kali ya, pinginnya yang terbaik buat baby kita, buat anak kita gitu. Kalau misalnya kita kasih sufor kok rasanya kita belum jadi ibu yang sempurna. Masih ya memang ibu nggak ada yang sempurna di dunia ini, kita siapapun nggak ada yang sempurna gitu. Tapi sebagai seorang mama kita pasti kepingin yang terbaik buat baby kita, buat anak kita gitu. Aku sampai mikir gimana gitu, mikir terus. Tapi untung ada dukungan ya suami juga dukung sih, cuma mungkin karena dia kasihan sama aku, karena aku kebanyakan mikir terus, akhirnya dia bilang udah kasih support aja gitu. Aku juga kemudian sempat akhirnya aku kasih support karena aku pikir wah aku nggak tahan ini, karena di apa ya, kan aku juga nggak tahu kalau misalnya si baby ini mulutnya kan ngenyet terus gitu, tapi ya karena masih awal ya, itu rasanya luar biasa, tapi nggak selesai ya. Mungkin para mama juga pasti ngalamin hal yang sama, di saat babynya ngenyot terus, tapi udah lama ngenyotnya tapi masih aja nangis, rewel sampai nggak selesai, rasanya kepikiran bukan mainnya ya, pusing kepalanya. Nah akhirnya aku kasih sufor terus, tapi ketika aku kasih sufor aku juga mikir gitu, sampai nangis gitu. Ini baby Kelly nggak nangis karena aku mikir aku harus bisa ngasih ASI ke babyku. Itu yang ada di kepalaku, yang ada di pikiranku, karena ya, tapi sorry ya, bukan berarti para mama-mama yang ngasih sufor itu nggak baik, karena itu kan pada awal pemikiran aku karena ibu baru, jadi aku ngira ASI yang terbaik. Padahal setelah berjalannya waktu, kalau kita ngasih baby kita bukan ASI aja tapi sufor, itu bukan berarti kita nggak sayang sama baby kita, bukan berarti sufor nggak baik buat baby kita, bukan. Tapi ya itu membantu juga gitu loh, supaya baby kita juga nggak menangis, nggak rewel, nggak kelaparan juga gitu. Dan untuk ASI juga tiap para wanita itu beda-beda hormonnya. Jadi dulu waktu awal-awal aku mungkin karena sering melihat para mami-mami ya, para ibu-ibu yang susu ASInya banyak berlimpah-limpah, jadi ngerasa kayak minder banget, kok ASIku kok dikit, kok ASIku kok kayaknya kurang buat babyku. Itu ternyata itu salah banget gitu. Kita nggak perlu ngerasa minder, kita nggak perlu ngerasa kalau ASI kita dikit, kita nggak perlu ngerasa gitu. Yang penting itu kita
kita jadi seorang ibu yang terbaik buat baby kita, bukan berarti kita harus kasih. Kalau memang kita nggak bisa ngasih ASI, kita nggak pikir kita nggak perlu putus asa gitu. Kita nggak perlu sedih, kecewa, karena walaupun dia dikasih sufor, selama kita benar-benar punya bonding yang kuat sama baby kita, pasti aku yakin banget itu nggak kalah, bondingnya tuh nggak kalah seperti kita tuh ngasih ASI ke baby kita. Karena belum tentu ketika kita ngasih ASI ke baby kita bondingnya bagus, belum tentu. Karena banyak orang juga, mungkin untuk saat ini ya aku nggak ngejudge siapapun, tapi belum tentu punya bonding yang bagus. Karena kan banyak orang ya, mungkin ada sebagian orang yang sambil nenenin, sambil nyusuin, ya sambil HP-an atau gimana, kan plus bondingnya belum tentu bagus gitu.